Halo, selamat datang kembali ya. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Satu topik yang mungkin sering banget Anda hadapi. Susahnya minta atau ya dapat permintaan maaf. Bener banget. Itu isu klasik ya. Kita bakal bedah bab 24 dari buku David Lieberman, judulnya How to Change Anybody. Bab ini judulnya lumayan provokatif, membuat siapa saja lebih mudah meminta maaf. Menarik tuh. Pasti Anda pernah kan? Ya, ngerasa gemes gitu karena seseorang jelas salah, tapi kok kata maaf itu kayaknya susah banget keluar. Atau malah kita sendiri yang kadang merasa berat ngomong maaf. Iya sih, seringkali gitu. Ego biasanya. Nah, misi kita hari ini pokoknya menggali strategi-strategi psikologis di balik layar yang ditawarin buku ini. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, siap. Permintaan maaf itu emang kompleks ya. Seringnya kan karena ego, atau rasa malu, atau mungkin juga kurang bisa lihat dari sudut pandang orang lain. Nah, bab ini intinya ngasih semacam, alat bantu psikologis lah. Alat bantu ya, bukan sihir berarti. Bukan sihir. Lebih ke memahami sama menciptakan kondisi yang pas aja, biar kata maaf itu lebih gampang keluar. Jadi nggak kerasa kayak ancaman gitu buat harga diri si orang itu. Oke, paham. Langsung aja deh. Teknik pertama, judulnya ini lumayan bikin penasaran. Dengan segala cara yang diperlukan, by all means necessary. Kedengarannya agak gimana gitu ya? Agak maksa. Judulnya emang agak dramatis sih, hehe. Tapi intinya sebenarnya lebih halus kok. Psikologi di baliknya itu soal mood atau suasana hati. Mood ya? Iya, jadi Lieberman nyaranin kalau Anda mau seseorang minta maaf, coba deh ciptain dulu suasana hati yang positif di orang itu. Dibuat happy dulu gitu. Betul. Bikin dia seneng, gembira, atau mungkin lagi nungguin sesuatu yang asik gitu. Nah, rasa senang atau antisipasi ini, ya meskipun sementara, bisa naikin mood sama harga diri mereka juga. Kayak ngasih bantalan emosi gitulah. Jadi semacam pemanasan emosional dulu ya. Dibuat senang dulu, baru deh diajak ngomongin yang agak sensitif. Tapi, ini nggak kerasa sedikit manipulatif gitu nggak sih? Manfaatin momen seneng orang? Itu pertanyaan bagus sih. Ya mungkin bisa kerasa gitu kalau niatnya jelek ya. Tapi kan konteksnya di sini buat rekonsiliasi, buat baikan lagi. Oke. Lieberman tuh berpendapat kondisi positif ini sebenarnya cuma nurunin benteng pertahanan egonya aja, yang biasanya ngehalangin orang buat minta maaf. Jadi bentengnya diturunin dulu ya? Iya, dan ini efeknya nggak cuma sesaat loh. Katanya sih, semakin sering seseorang berhasil minta maaf, meskipun awalnya mungkin dibantu, gini, ada potensi itu jadi kebiasaan, atau bahkan bisa ngubah sedikit cara pandangnya soal minta maaf ke depannya. Oh, bisa jadi kebiasaan baik malah ya? Bisa jadi, kuncinya juga ada di framing atau cara kita nyampeinnya. Yakinin orang itu kalau prosesnya nggak akan dibesar-besarin kok, bisa cepet, dan ya pihak lain emang pengen denger. Contoh di buku ini jelas banget soal framing itu. Ada kasus Nancy, dia pengen suaminya minta maaf ke ayahnya. Nah, dia nggak langsung todong gitu aja. Dia siapin dulu tiket pertandingan bisbol favorit suaminya, terus lanjut makan malam di restoran steak kesukaannya. Pas lagi enak-enaknya tuh suasananya. Nah, pas lagi bagus moodnya, Nancy ngebungkus permintaan maaf itu bukan sebagai kayak pengakuan kalah gitu, tapi lebih kayak minta tolong sedikit buat dirinya. Oh, jadi dibingkai sebagai bantuan ya? Iya, dia bilang kira-kira, sayang bisa tolong aku bentar nggak? Aku telepon ayahku sekarang ya. Kamu tinggal bilang maaf soal kemarin, bentar aja kok. Terus balikin teleponnya ke aku. Ini penting banget buat ayahku dan kamu tahu kan dia hormat banget sama kamu. Wah, cerdik juga ya. Dibuat ringan, cepet, terus alasannya demi orang yang disayang, plus ada penegasan soal rasa hormat, jadi egonya nggak terlalu terancam gitu ya. Betul, jadi intisari psikologisnya di situ. Turunin pertahanan ego lewat mood positif sama framing yang nggak ngancam. Menarik cara ngebungkusnya. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal memaniskan situasi, teknik berikutnya ini pendekatannya lumayan kontras nih. Namanya panggilan untuk sadar atau a wake up call. Ini malah pakai realitas hidup yang lebih serius. Betul, ini geser fokusnya lumayan jauh. Teknik ini manfaatin momen-momen yang bikin kita mikir soal kefanaan, soal kerapuhan hidup gitu. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya pas kita lagi ada di lingkungan kayak rumah sakit, panti jompo, atau mungkin rumah duka. Itu kan secara alami bisa bikin kita jadi lebih reflektif ya, mikirin apa sih yang sebenarnya penting dalam hidup ini.
Jadi bukan sekedar bikin sedih atau murung ya, tapi lebih ke arah memicu kesadaran yang lebih dalam gitu. Bikin kita mikir ulang soal prioritas. Tepat sekali, bukan buat nakut-nakutin ya, tapi lebih ke mortality salience, kesadaran soal batas kehidupan kita. Riset psikologi juga nunjukin kok, kesadaran kayak gini tuh seringnya malah numbuhin nilai-nilai positif. Oh ya, seperti apa tuh? Kayak kebaikan hati, empati, terus keinginan buat memperbaiki hubungan yang rusak. Konflik atau dendam yang tadinya rasanya gede banget, bisa jadi kelihatan kecil dan nggak penting dibanding gambaran besar kehidupan. Nah, di momen kayak gini, ego bisa sedikit melunak. Jadi intinya kesadaran akan kefanaan hidup itu bisa ngubah prioritas dari ego ke hubungannya. Kurang lebih gitu, intisari psikologisnya di situ. Contohnya di buku itu ada Jasmine, dia pengen temennya, si Emily, minta maaf ke teman mereka yang lain. Jasmine nggak langsung konfrontasi si Emily, tapi dia ngajak Emily jalan-jalan ke tempat kayak pusat rehabilitasi atau mungkin unit luka bakar di rumah sakit. Mereka cuma ngamatin aja, mungkin ngobrol sedikit sama orang di sana. Nah, pas si Emily lagi dalam kondisi emosional yang kuat, mungkin dia lagi ngerasa bersyukur banget sama kesehatannya. Atau terharu, atau merasa empati banget sama pasien di sana, Jasmine manfaatin momentum itu. Langsung dikasih telepon gitu. Iya, dia langsung kasih ponselnya, dorong Emily buat nelpon temennya saat itu juga, atau paling nggak bikin komitmen yang kuat buat nelpon segera. Timingnya di sini krusial banget, nangkep gelombang emosi yang pas buat ngedorong rekonsiliasi. Wah, bener-bener manfaatin jendela psikologis yang lagi kebuka ya. Oke, kita udah bahas soal realitas kehidupan yang menggugah. Sekarang kita geser ke kekuatan cerita personal, teknik ketiga. Langsung dari hati atau straight from the heart. Ini main emosi juga, tapi lewat cerita orang lain. Persis. Mekanismenya ini pakai vicarious experience atau pengalaman nggak langsung. Caranya gimana? Ya dengan ngadepin si target ke orang yang punya cerita nyata penuh penyesalan. Penyesalan karena apa tuh? Misalnya karena gagal baikan atau nggak sempat minta maaf sebelum terlambat, contohnya sebelum orang terdekatnya meninggal gitu. Cerita yang tulus dan emosional soal dampak penyesalan itu bisa kuat banget efeknya. Tapi gimana cerita orang lain bisa ngaruh ke target kita? Gak malah bikin dia defensif ya? Kuncinya ada di penyampaian yang tulus dan fokusnya ke perasaan si pencerita. Bukan menggurui ya. Pas target denger langsung dari orang yang benar-benar menderita karena penyesalan, beban rasa bersalahnya, dampak negatif jangka panjangnya, nah itu ada kemungkinan terjadi semacam penularan emosi. Oh, emotional contagion itu ya? Betul, si target jadi ikut ngerasain beratnya penyesalan itu. Ini bisa bikin hatinya lebih lunak, bikin dia mikirin situasinya sendiri. Jadi lebih susah buat mempertahankan benteng egonya kalau udah berhadapan sama emosi penyesalan yang otentik gitu. Berarti intisarinya empati yang dibangkitkan lewat cerita penyesalan orang lain itu bisa meluluhkan pertahanan ego si target. Iya, kira-kira begitu. Jadi, misalnya nih, kita pengen teman kita, sebut aja Marsha, minta maaf, kita bisa cari orang lain yang punya pengalaman pahit karena nggak sempat minta maaf, terus minta orang itu cerita ke Marsha. Bukan buat nyeramain ya, tapi cuma berbagi rasa aja. Biar si Marsha ngerasa sendiri, gimana kalau nanti dia nyesal? Tepat. Kekuatan cerita personal buat ngebangkitin empati itu emang luar biasa sih. Oke, selain cerita personal, peristiwa besar dalam hidup ternyata juga bisa jadi pintu masuk nih. Ini nyambung ke teknik keempat, mengocok ulang kartu atau reshuffling the deck. Mirip sama teknik kedua tadi ya, tapi ini lebih spesifik ke peristiwa hidup. Benar, peristiwa hidup yang signifikan. Entah itu yang positif kayak lahiran anak, nikah, dapat promosi, atau yang negatif kayak sakit parah, ada keluarga meninggal, krisis finansial. Nah, semua ini punya potensi buat mengocok ulang kartu psikologi seseorang. Mengocok ulang kartu ya? Maksudnya gimana tuh? Perspektifnya bisa berubah drastis. Prioritas hidupnya bisa jadi disusun ulang. Momen-momen kayak gini tuh sering banget secara alami ngebuka pintu komunikasi yang tadinya ketutup rapat. Jadi ini efeknya nggak cuma ke orang yang perlu minta maaf aja ya, tapi bisa juga ngaruh ke orang yang bakal nerima permintaan maafnya. Nah, itu dia. Ini efek dua arah yang menarik. Peristiwa besar itu sering bikin kedua pihak jadi lebih sadar kalau nyimpen dendam atau konflik lama itu sebenarnya nggak penting-penting amat dibandingin sama realitas yang lagi dihadapi. Jadi yang disakiti juga bisa lebih legomo gitu ya?
Bisa jadi. Mungkin dia jadi lebih gampang maafin, sadar kalau hidup ini terlalu singkat buat musuhan terus. Jadi intisari psikologisnya, peristiwa hidup yang signifikan itu kayak ngeriset psikologis gitu. Bisa nurunin penghalang komunikasi dan naikin kesediaan buat rekonsiliasi di kedua belah pihak. Contohnya, misal kita pengen bantu ayah kita baikan sama teman masa kecilnya setelah bertahun-tahun diem-dieman. Kalau pas teman ayah itu lagi sakit, atau kehilangan kerjaan, atau sebaliknya, malah baru dapat cucu atau penghargaan, nah momen itu bisa jadi pembuka jalan. Iya banget. Mengakui peristiwa itu mungkin lewat telepon singkat, atau kirim kartu ucapan simpati atau selamat, atau bahkan hadiah kecil, itu bisa jadi cara yang halus banget dan nggak konfrontatif buat buka lagi jalur komunikasi. Jadi nggak langsung nagih maaf ya? Enggak. Tujuannya bukan langsung nuntut maaf, tapi bangun jembatan dulu. Rekonsiliasi itu kan seringnya dimulai dari langkah kecil kayak gini. Oke, paham. 4 teknik tadi kan fokusnya lebih ke nyiptain kondisi dari luar, ya. Sekarang kita geser fokus dikit nih. Gimana kalau seseorang itu udah mau minta maaf, tapi pengen caranya tuh yang paling efektif gitu? Nah, teknik 5, langkah-langkah ideal atau ideal steps, ngebahas ini. Coba kita bedah deh langkah-langkahnya. Oke, ini panduan praktis buat si peminta maafnya langsung. Lieberman ngasih 5 langkah kunci nih, dan masing-masing ada alasan psikologisnya biar permintaan maafnya lebih diterima. Minta maaf secara total. Total gimana tuh? Ya, ucapin maaf dengan tulus, langsung ke intinya, dan yang paling penting, terima 100% tanggung jawab. Jangan ada embel-embel tapi kamu juga, atau nyari-nyari perbenaran. Ah iya, jangan ada tapinya ya? Betul, ngambil tanggung jawab penuh, itu seringkali langsung bikin pihak lain lebih lunak, karena nunjukin kita nggak defensif. Penting banget tuh, tanpa tapi. Terus langkah kedua apa? Kurangi dampak pada ego penerima. Maksudnya, jelasin kalau tindakan salah kita itu nggak dimaksudkan buat nggak hormat. Kalau relevan, ingetin lagi rasa hormat atau kekaguman kita ke orang itu. Jadi minta maafnya bukan cuma buat tindakannya aja, tapi juga buat kesan nggak hormat yang mungkin muncul. Ini bantu jaga harga diri pihak lain. Oke, masuk akal. Lanjut ketiga? Tunjukkan penyesalan tulus. Sampaikan rasa bersalah kita atas apa yang udah terjadi. Dan yang lebih penting, kasih jaminan atau komitmen kalau kita bakal usaha keras biar hal yang sama nggak keulang lagi. Ini penting buat bangun lagi kepercayaan yang mungkin udah rusak. Oke. Nah, langkah keempat ini kedengarannya agak dalam ya. Tunjukkan rasa sakit Anda. Maksudnya gimana nih? Apa nggak malah kesana nyari simpati? Bukan nyari simpati sih tujuannya. Tapi lebih buat bangun jembatan empati. Biarin pihak lain tahu kalau kita juga menderita. Entah karena rasa bersalah, atau karena hubungan yang jadi renggang ini. Oh, jadi biar dia tahu kita juga kepikiran gitu ya? Iya, idealnya malah kasih kesempatan ke pihak lain buat ngejelasin gimana tindakan kita nyakitin mereka. Dengar dampak nyata ke hidup mereka, itu bisa memperdalam penyesalan kita. Sebaliknya, ngelihat penyesalan kita juga bisa bantu mereka mulai maafin. Jadi prosesnya dua arah. Oke. Terus yang terakhir? Secara eksplisit minta pengampunan. Nah, setelah semua langkah tadi, jangan ragu buat ngomong dengan jelas minta maaf atau minta pengampunan. Misalnya, maukah kamu memaafkan saya? Kalimat ini secara psikologis nempatin pihak lain di posisi berkuasa buat ngasih maaf, yang justru seringkali bikin mereka lebih gampang buat ngasih maaf itu. Oke, jadi 5 langkah ya. Minta maaf total, kurangi dampak ego, tunjukkan penyesalan dan komitmen, tunjukkan rasa sakit buat bangun empati, dan terakhir, minta pengampunan secara jelas. Contoh Brian di buku itu kayaknya ngikutin ini banget ya. Dan Lieberman juga nyaranin buat nyiapin penerima maafnya dulu. Mungkin pakai teknik yang lain tadi ya. Banget kayak nyiapin tanahnya dulu gitu sebelum nanam benih permintaan maafnya. Sip. Nah, langkah-langkah tadi kan buat yang udah siap minta maaf nih. Teknik terakhir nomor 6, ini balik lagi mainin mood, tapi caranya agak unik ya. Butuh strategi. Judulnya Saya Mengaku Saya Bersalah atau I Confess I'm Guilty. Nah, ini emang yang paling kompleks strateginya. Ini berdasarkan riset yang dikutip Lieberman. Katanya, orang kalau lagi mood sedih itu cenderung lebih gampang nyalain diri sendiri pas ingat konflik. Oh gitu ya. Sebaliknya, kalau orang lagi mood baik, dia cenderung lebih gampang nyalain orang lain. Tapi, nah ini kuncinya, orang yang lagi mood baik justru lebih mungkin buat bener-bener ngelakuin tindakan minta maaf, kalau dia udah ngelakuin kesalahannya. Loh, ini agak kebalik sama pikiran awam ya. Biasanya kan kita mikir orang happy ya lebih gampang aku salah sekalian minta maaf gitu. Nuansanya beda dikit.
Orang happy mungkin lebih berani bertindak, kayak nelpon atau ngomong langsung. Tapi belum tentu lebih gampang buat ngakuin kesalahannya di awal. Makanya strateginya jadi manfaatin dua kondisi mood ini berurutan. Ada 4 tahap nih. Gimana tuh tahapannya? Pertama, ciptain mood sedih. Ajak target ngelakuin sesuatu yang bikin agak murung atau melankolis. Nonton film sedih bareng, atau ngobrolin berita duka gitu. Oke, dibikin sedih dulu. Terus? Kedua, dapetin pengakuan pas lagi sedih. Nah, pas moodnya lagi rendah itu, coba angkat topik kesalahannya dia di konflik kemarin. Tanya gimana perasaannya soal itu, soal apa yang dia bilang atau lakuin. Tujuannya biar dia lebih gampang ngakuin tanggung jawabnya, atau paling nggak ngerasa bersalah. Oke. Begitu udah ada sinyal dia ngerasa salah. Terus gimana? Ketiga, segera ciptain mood baik. Begitu ada tanda-tanda pengakuan atau rasa bersalah, langsung puter balik suasananya. Pakai teknik satu tadi, kasih kabar baik, ajak melakukan sesuatu yang seru, bikin dia semangat lagi. Wah, langsung dibalik gitu ya? Iya. Dan tahap keempat, dorong tindakan pas lagi senang. Pas moodnya udah balik positif lagi, energinya udah naik, nah baru dorong dia buat segera minta maaf. Bilang aja, ayo dong, telepon dia sekarang bentar aja, bilang maaf, abis itu kita lanjut seneng-seneng lagi. Wow, ini kayak ngarahin arus emosi banget ya. Jadi kayak contoh Brenda yang pengen ibunya minta maaf, dia bisa ajak nonton film sedih bareng, terus pas ibunya lagi terharu, dia singgung soal konflik kemarin. Ibu kepikiran nggak soal kata-kata ibu waktu itu? Begitu ada nada nyesal, Brenda langsung semangat cerita soal rencana liburan seru, terus bilang, sebelum kita pesen tiket, coba telepon tante sebentar yuk Bu, biar lega. Kurang lebih gitu gambarannya. Manfaatin kerentanan pas lagi sedih buat pengakuan, terus manfaatin energi positif pas lagi seneng buat tindakan. Berarti intinya misahin fase pengakuan sama fase tindakannya. Betul. Intisari psikologisnya di situ. Emang cukup rumit sih, tapi ya bisa jadi pilihan buat situasi yang benar-benar susah. Luar biasa ya, ternyata banyak banget ya pendekatannya. Mulai dari ngatur mood, pakai kesadaran soal kefanaan, kekuatan cerita, manfaatin peristiwa hidup, ngasih panduan langkah demi langkah, sampai strategi 2 mood yang unik ini. Jadi nih, setelah dengerin semua ini, apa ya artinya buat Anda yang mungkin lagi berharap seseorang minta maaf? Kalau kita tarik benang merahnya ya, sebagian besar teknik ini tuh fokusnya ke 2 hal utama. Pertama, ngurangin ancaman terhadap ego si calon peminta maaf, dan kedua, ningkatin rasa empati mereka. Jadi bukan soal siapa benar siapa salah ya. Betul. Fokusnya geser dari situ, jadi lebih ke gimana caranya pulihin hubungan, atau paling nggak gimana caranya ngurangin ketegangan. Pertanyaannya jadi, gimana kita bisa bantu orang lain ngelewatin hambatan psikologis internal mereka buat ngucapin kata maaf itu? Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Permintaan maaf itu ternyata bukan cuma soal kata-katanya aja ya, tapi soal kondisi batin yang kompleks banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi pemikiran buat Anda bawa pulang. Selain mikirin cara bikin orang lain minta maaf, gimana pemahaman soal dinamika ego, empati, perspektif, sama mood, ini bisa ngubah cara Anda sendiri dalam minta maaf nanti. Atau bahkan cara Anda nerima permintaan maaf dari orang lain mungkin. Itu refleksi yang menarik banget ya. Mungkin kita jadi bisa lebih sabar gitu ya ngadepin orang yang susah minta maaf, karena kita jadi sedikit ngerti perjuangan internal mereka tuh kayak gimana. Atau sebaliknya, kita jadi lebih sadar diri gimana caranya minta maaf biar lebih tulus, lebih efektif, dan lebih nyampe ke hati orang yang udah kita sakiti. Pemahaman ini bisa jalan 2 arah sih sebenarnya. Ya, semoga aja pembahasan kita kali ini ngasih Anda perspektif baru ya tentang seni meminta dan menerima maaf yang seringkali rumit ini. Terima kasih banyak udah nyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.